Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review Gundam Astrea tipe F versi Meta Build dari Daban Model. GNY 001F atau Astrea tipe F adalah Gundam generasi kedua yang dibuat oleh Celestial Being untuk menguji senjata buatan para mekaniknya. Astrea tipe F ini merupakan pengembangan dari GNY 001 Gundam Astrea yang sebelumnya kita bahas pada review Gundam Astrea dari Hobby Star. Untuk tampilan Astrea tipe F hampir identik dengan Gundam Astrea normal, kecuali pada pewarnaannya saja. Berbeda dengan kit Astrea sebelumnya yang dibuat oleh pabrikan Hobby Star, Gundam Astrea tipe F yang kita bahas kali ini adalah kit dari Daban Model yang katanya mengambil desain dari versi Meta Build Bandai. Namun, kalau kita amati sebenarnya perbedaannya cukup banyak. Untuk proporsi dan warna kit ini sudah oke, dan snappingnya juga nggak terlalu keras. Tapi bukan berarti kit ini tidak punya kekurangan ya. Salah satu kekurangannya, kit ini tidak menyertakan pick force hand untuk memegang senjatanya, sedangkan articulate hand yang disertakan tidak bisa dipakai memegang sebagian besar senjatanya. Selain itu, ada juga beberapa bagian yang cukup loose, seperti bagian belakang bahu, bagian abu-abu di samping kaki yang berfungsi untuk nempelin senjatanya, dan juga bagian pipitnya. Tapi untuk harga yang kurang lebih 600.000, dengan aksesoris sebanyak ini, kit ini menurutku tetap cukup worth it untuk dibeli. Kekurangannya seperti part yang loose. Juga masih bisa diperbaiki dengan cukup mudah memakai kutek bening atau lem super. Untuk bagian kepalanya bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa toleh kiri, toleh kanan, kepalanya bisa diputar, dan bagian leher yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian yang ini tuh nggak bisa digerakin ya, bagian ini juga sama nggak bisa digerakin. Untuk perutnya bisa digerakin ke depan, ke belakang, juga bisa diputar, tapi dia nggak bisa gerakin kiri kanan. Lanjut, bagian bahunya bisa digerakin terpisah seperti ini, tangannya juga bisa diputar seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengan yang ini itu juga bisa digerakin. Tangannya bisa ditekuk. Tapi di sini kelihatan terhalang bagian armornya. Jadi cuman bisa nekuk sampai 90 derajat seperti ini. Bagian tangannya juga bisa ditekuk. Bagian jari-jarinya juga bisa digerakin seperti ini, dan bagian yang ini juga sama, bisa juga digerakin, dan pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini. Lanjut, untuk bagian skirt depannya itu bisa diangkat sejauh ini seperti ini. Yang sampingnya juga sama. Untuk bagian skirt belakangnya itu juga bisa digerakin seperti ini. Bagian yang ini juga bisa digerakin. Bagian ujungnya ini juga sama, bisa digerakin juga. Untuk bagian kakinya bisa ke depan sejauh ini, ke belakangnya segini. Kakinya juga bisa dimiringkan seperti ini. Tapi dia kehalang bagian armor dekat pinggangnya, jadi ya cuma segini. Kakinya bisa ditekuk. Dan di sini kelihatan bagian armor yang bergeser, bagian yang ini. Ini kalau kita lihat dari samping. Lanjut, bagian pergelangan kakinya. Untuk bagian ini juga ada join, jadi bisa digerakin. Bagian armor yang di sini juga sama, bisa digerakin juga seperti ini. Bagian belakangnya juga bisa digerakin.
Untuk bagian yang ini juga bisa digerakin sama seperti yang tadi, dan juga yang ini bisa diputar. Bagian yang ini juga bisa ditekuk dan ujungnya juga bisa digerakin seperti ini. Aksesoris pertama yang kita dapat ini ada beam rifle, seperti ini tampilannya. Untuk bagian ini ada clear part warna hijau, terus bagian ini bisa digerakin. Bagian yang ini juga sama, bisa juga digerakin seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga dapat GN cannon seperti ini, dan kita dapat dua. Di situ juga ada clear part warna hijau. Bagian ini bisa digerakin, juga bisa ditarik seperti ini. Dan bagian bawah yang ini juga bisa digerakin. Untuk ujung yang ini juga sama, bisa digerakin seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat GN Bazooka, kita dapat dua. Untuk tampilannya seperti ini. Bagian yang ini juga bisa digerakin, bagian ini juga sama, bisa juga digerakin. Terus bagian ini bisa dibuka. Dan bagian ini juga sama, bisa juga dibuka. Lalu kita juga dapat GN missile pod seperti ini, kita dapat dua. Bagian ini bisa dibuka seperti ini. Terus kalau kita tekan maka dia keluar seperti ini, dan kalau kita tekan sekali lagi kita bisa dimasukkan seperti ini. Kita juga dapat GN hammers yang bisa dihubungkan dengan kawat seperti ini. Bisa dipasang di bagian yang ini, dan yang ini juga bisa dipasang ke bagian yang ini. Lalu kita juga dapat proto GN sword seperti ini, dan kita dapat dua. Bagian yang ini tuh bisa digerakin, terus juga bisa dibuat seperti ini. Dan bagian yang ini juga bisa dikeluarkan. Lalu kita juga dapat GN Glaive seperti ini, dan kita dapat dua. Selanjutnya kita juga dapat GN pistol seperti ini, kita dapat dua. Bagian yang ini bisa dibuka seperti ini, dan pistolnya bisa dikeluarin seperti ini. Lalu kita juga dapat 8 buah GN Shield seperti ini. Dan ini kalau kita lihat bagian belakangnya. Dan kalau kita lepas, bagian yang ini bisa ditarik seperti ini. Dan bagian sampingnya juga bisa dibuka seperti ini. Kita juga dapat adaptor seperti ini kalau kita mau pasang GN Shield-nya di tangan. Lalu kita dapat satu lagi untuk pasang GN Shield-nya ke punggung. Lalu kita juga dapat skirt tambahan bagian belakangnya, terus ini ada beam sabernya. Kita juga dapat pisor seperti ini. Dan juga ini untuk bagian dagunya. Kita juga dapat 4 efek beam yang belum aku potong. Kita juga dapat sepasang tangan mengepal seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat sepasang tangan terbuka seperti ini. Dan juga kita dapat sepasang tangan berartikulasi untuk memegang senjatanya. Dan yang terakhir, ini kita dapat stand base seperti ini. Untuk mukanya kita dapat dua tipe ya. Pertama yang seperti ini. Dan yang kedua
versi tertutup seperti ini. Oh ya, pada klipnya ini ada JN blade yang bisa dicabut seperti ini. Dan inilah JN blade-nya. Bagian JN drive-nya ini bisa diekstensi ya. Seperti yang ini kita tarik. Terus bagian yang ini juga sama, kita tarik dulu. Dan bagian ini juga. Dan bisa terbuka seperti ini. Dan bagian dalam sini ada clear path hijau yang keluar. Untuk perbandingan pertama, di sini kita bandingkan sama Astrea dari Hobistar. Kalau secara tampilan fisik sebenarnya hampir identik ya. Perbandingan paling kelihatan cuma dari warnanya. Tapi kalau diperhatikan lebih jauh, menurutku proporsi dan warna dari kit Daban sedikit lebih baik dibandingkan Astrea Hobistar yang warnanya terkesan lebih mute. Hal ini wajar karena Hobistar sepertinya lebih fokus ke gimmick LED-nya. Sedangkan Daban fokus ke penampilannya. Selanjutnya di sini kita bandingkan dengan kit dari Bandai yaitu MG Kyrios. Kelihatan di sini kalau emang Kyrios itu cukup tinggi ya untuk ukuran MG. Untuk warna plastiknya juga kit Bandai kelihatan sedikit lebih cerah. Sedangkan untuk tingginya Astrea ini lumayan jauh dibandingkan Kyrios. Ya, kurang lebih segini. Dan seperti inilah perbandingannya dengan versi metal build lain dari Daban model yaitu Astrea Red Frame dan Double Quanta. Kelihatan di sini emang proporsinya sedikit berbeda dibandingkan kit yang meniru MG Bandai. Dan ketiga kit ini tidak memiliki kokpit yang bisa dibuka dan juga figur pilotnya. Selain itu, tampilannya juga terlihat lebih detail dan lebih bagus dibandingkan kit versi MG-nya yang terkesan lebih simple. Terakhir, ini kalau kita bandingin sama RG Exia dengan skala 1:144 dan Astrea dengan skala 1:100, dan yang ini PG Exia dengan skala 1:60 dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.